Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Wildan Adindra Rahman, NPM 105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural. Selama 5 menit ke depan, mohon kerjasamanya. Dan di akhir video, saya berharap teman-teman dapat memahami tentang pendidikan multikultural dan juga manfaatnya. Baiklah, tanpa lama-lama, mari kita mempresentasikan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang luas dengan adat istiadat dan budaya yang lengkap di dalamnya. Macam-macam budaya yang beragam tersebut tidak bisa dipungkiri akan memunculkan berbagai macam pandangan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kemajemukan ras, etnis, budaya, serta agama. Dan ilmu pendidikan yang membahas tentang keberagaman tersebut biasa disebut dengan istilah pendidikan multikultural. Menurut pendidikan multikultural, setiap kebudayaan dan peradaban ada dalam posisi yang sama atau setara, tidak ada yang lebih tinggi. Karena apabila ada suatu kebudayaan yang tertentu yang lebih tinggi akan memunculkan suatu paham fasisme. Pendidikan multikultural harus dikembangkan lagi agar masyarakat bisa lebih memahami betapa pentingnya kerukunan antara satu dengan yang lain. Dan di Indonesia sendiri, pendidikan multikultural masih relatif baru dikenal masyarakat. Baik, selanjutnya pengertian pendidikan multikultural. Sebelum membahas tentang pengertian pendidikan multikultural, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian multikultural. Multikultural berasal dari kata multi dan kultur. Multi bisa berarti banyak, beragam, ganda, dan kultur yang bisa berarti budaya, pelihara, dan budidaya. Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keadaan kultural yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, agama maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah negara, Indonesia adalah salah satu negara multikultural dan multireligius terbesar di dunia. Dapat tidak, hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator baik secara sosiokultural maupun geografis yang begitu plural dan luas. Sekarang ini jumlah pulau yang ada di negeri kita sekitar 13.000 pulau, tidak kecil dan besar. Populasi penduduknya hampir 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku dan hampir menggunakan 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, serta beragam macam aliran kepercayaan yang lain. Multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki begitu banyak pulau, di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dan bisa disebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menyeluruh bagi seluruh siswa tanpa membeda-bedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, tanpa membeda-bedakan gender, etnis, ras, budaya, status sosial, serta agama. Next, pengertian pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama, menurut James Banks, menyebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk people of color, yang berarti pendidikan multikultural menginginkan eksplorasi perbedaan setiap anugerah dari Tuhan yang mana dengan adanya kondisi tersebut kita bisa menerima perbedaan dengan toleransi. Selanjutnya, ada pendapat dari Aizumardi Azra yang menyebutkan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan tentang keberagaman budaya dalam merespon perubahan budaya lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ada pendapat dari Anderser dan Kurser yang menyebutkan pendidikan multikultural merupakan pendidikan tentang keberagaman budaya. Dan yang keempat, ada pendapat dari Musya Asyari yang menyebutkan tentang pendidikan multikultural merupakan metode investasi cara hidup, menghormati dan toleran dengan keberagaman budaya dan masyarakat plural. Next. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab tentang pendidikan multikultural di Indonesia? Tanggung jawab tentang pendidikan multikultural tidak hanya berlaku pada pihak sekolah ataupun suatu lembaga pendidikan saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu, kita seharusnya meningkatkan rasa toleransi antar sesama baik di lingkungan pemerintah ataupun di lingkungan keluarga, dan sudah seharusnya pendidikan
multikultural diajarkan sejak dini agar kelak generasi baru mengerti arti dari keberagaman itu sendiri. Selanjutnya, apa tujuan dan apa yang dituju oleh pendidikan multikultural? Tujuan pendidikan multikultural adalah membantu peserta didik untuk bisa mempunyai pengetahuan tentang keberagaman dan bisa menghargai orang lain yang berbeda suku, ras, maupun agamanya, merupakan sasaran penting dalam konsep pendidikan multikultural. Melalui penanaman pemahaman tentang multikultural di instansi maupun sekolah-sekolah akan menjadi media penyampaian bagi para anak-anak generasi muda mendatang agar bisa menerima perbedaan antara satu dengan yang lain. Misalnya kesimpulan. Konsep multikulturalisme dan pluralisme ini memang sudah wajar diterapkan di dunia pendidikan Indonesia, khususnya di mata pelajaran agama dan juga pendidikan kewarganegaraan, agar kelak generasi mendatang bisa mengerti tentang perbedaan dan juga bisa menoleransi perbedaan tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada salah kata, salah ucap, ataupun salah tingkah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.